Presiden mengidap gangguan kecemasan, menerapkan strategi intelektual frauds. Jangan-jangan Presiden Prabowo mengidap anxiety disorder atau gangguan kecemasan, yaitu kondisi mental yang ditandai oleh rasa cemas, takut, dan khawatir secara berlebihan, intens, serta sulit dikendalikan. Kecemasan berkonfrontasi langsung dengan kaum kapitalis, kecemasan berhadapan dengan oligarki, serta kekhawatiran terhadap Xi Jinping, yang dinilai berpotensi menganeksasi Nusantara. Akibatnya, tidak lagi peduli terhadap kemungkaran struktural yang muncul karena berubahnya kiblat bangsa atau negara, ditambah kemungkaran kultural berupa perilaku pemimpin dan para pendukungnya yang korup dan merusak, khususnya selama 10 tahun terakhir pada era Presiden Joko Widodo. Prabowo Subianto dinilai tidak mampu melakukan terobosan. Syaratnya, ia harus melakukan pemisahan diri dari rezim lama dengan Joko Widodo. Jika benar terjadi kembalinya mantan Presiden Joko Widodo ke lingkaran kekuasaan istana, setelah masa jabatannya berakhir pada Oktober tahun 2024, baik sebagai anggota One Team Press maupun penasihat strategis, hal itu dipandang sebagai wujud kelemahan dan kecemasan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dapat diartikan sebagai ketidakmampuan Presiden Prabowo melepaskan diri dari bayang-bayang pendahulunya, yang menunjukkan fakir kepemimpinan atau kurangnya inisiatif mandiri. Langkah ini juga dipandang sebagai upaya mempertahankan pengaruh politik Joko Widodo setelah lengser, sekaligus memicu kekhawatiran tentang gagalnya proses dejokowisasi atau sekadar upaya mempertahankan posisi tawar politik. Warisan satu dekade kepemimpinan Joko Widodo yang oleh sebagian pihak dianggap telah menggerus kedaulatan negara, bahkan dinilai membawa kehancuran, justru kembali ditarik ke dalam Kabinet Merah Putih. Pelibatan mantan presiden dapat pula dilihat sebagai langkah strategis untuk menjaga kesinambungan proyek-proyek besar seperti IKN, serta stabilitas politik, mengingat Joko Widodo masih memiliki hubungan erat dengan oligarki dan Xi Jinping. Hal ini menunjukkan bahwa Joko Widodo masih dipandang sebagai power broker penting yang mampu mengorkestrasi konstelasi politik, termasuk kekuatan yang dinilai turut mengantarkan Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024. Prabowo Subianto dinilai ingin tetap mempertahankan Joko Widodo sebagai power broker demi stabilitas kekuasaannya, bahkan disebut-sebut dirancang untuk menopang kekuasaan pada periode berikutnya. Di sisi lain, Prabowo Subianto telah membantah anggapan bahwa dirinya adalah presiden boneka, serta menegaskan kemandirian pemerintahannya, meskipun pengaruh Joko Widodo dinilai tetap tidak dapat dinafikan. Prabowo Subianto juga dinilai cenderung berlindung pada berbagai kekuatan kapitalis, tanpa memedulikan dampaknya bagi rakyat Indonesia. Prabowo Subianto digambarkan sebagai tentara intelektual yang menerapkan strategi intelektual frauds atau kecurangan intelektual. Istilah ini merujuk pada tindakan tidak jujur, penipuan, atau manipulasi yang berkaitan dengan ide. Hal tersebut, menurut penulis, tercermin dari pidato-pidatonya yang berapi-api, tetapi dianggap sekadar retorika tanpa realisasi.